Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Starbucks, kelompok 2. Perkenalkan saya Alfian. Saya Alvin Afrilia. Saya Aurelia Priscilla. Muhammad Bimo. Dan kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai analisis perusahaan dari Starbucks. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh partner saya Muhammad Bimo untuk menjelaskan mengenai sejarah. Yang pertama ada sejarah singkat. Sejarah singkat Starbucks dimulai pada awalnya hanyalah merupakan perusahaan lokal berupa kedai kopi di kota Seattle. Dibuka pada tahun 1971 oleh Jerry Baldwin, Jeff Siegel, dan Gordon Bowker. Awalnya kedai kopi ini bernama Il Giornale dan dikelola oleh 3 orang ini sebagai salah satu kedai kopi biasa di kota Seattle. Howard Schultz bergabung dengan perusahaan ini pada tahun 1982. Kemudian pada tahun 1985, Howard berkunjung ke Italia dan terinspirasi untuk membuat inovasi terhadap kedai kopinya di Seattle. Howard memutuskan untuk membeli Il Giornale dari 3 pemilik aslinya dan merubah namanya menjadi Starbucks pada tahun 1987. Yang kedua ada analisa SWOT, itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama kekuatan. Starbucks adalah pengecer terkemuka dan roaster untuk kopi merek khusus di dunia. Yang kedua, citra merek yang kuat dengan moto The Starbucks Experience. Yang ketiga, Starbucks adalah sebuah organisasi global dengan lebih dari 16.000 retail dan 48 negara di seluruh dunia. Yang keempat, salah satu waralaba terkuat di dunia dengan lebih dari 6.500 toko izin dunia. Yang kelima, Starbucks dikenal untuk menyediakan produk keunggulan dan jasa. Kemudian ada kelemahan. Yang pertama, harga tinggi yang tidak semua jenis pasar bisa membeli produk Starbucks. Yang kedua, Starbucks dianggap Amerika global yang mengeluarkan biaya sentimental bagi pelanggan di beberapa negara. Yang ketiga, terlalu fokus pada pasar domestik AS. Yang keempat, Starbucks menolak untuk menjamin bahwa susu, minuman, coklat, es krim, dan dipanggang dijual di toko perusahaan bebas dari bahan rekayasa genetik. Yang kelima, karena kesempurnaan atas pelayanan karyawan, beberapa keluhan karyawan tentang manajemen yang mendorong mereka untuk selalu menjadi sempurna. Itulah sebabnya mereka membuat Starbucks serikat pekerja. Kemudian ada peluang. Yang pertama, pelanggan bukan harga sensitif. Yang kedua, para karyawan potensial adalah orang-orang yang berpendidikan yang membuatnya lebih mudah untuk melatihnya. Yang ketiga, bisa dapat mengubah citra negatif kopi menjadi positif. Yang keempat, konsumerisme tinggi di Indonesia. Yang kelima, lebih mudah untuk menembus pasar karena apa yang dijual adalah pemenuhan harga diri dan perlu cinta atau milik masyarakat yang merupakan alasan utama mengapa masyarakat membeli suatu produk. Yang pertama, krisis keuangan global yang membuat masyarakat cenderung untuk tidak menghabiskan terlalu banyak uang. Yang kedua, berpendapatan rendah di Indonesia membuat sulit bagi Starbucks untuk menembus pasar yang lebih segmentasi. Yang ketiga, sentimental masalah dengan efek buruk kopi dari masyarakat. Yang keempat, beberapa orang percaya bahwa Starbucks mengubah dunia menjadi sebuah perusahaan raksasa, generik, berantakan. Yang kelima, ancaman produk. Ancaman produk pengganti dan jasa termasuk barang-barang minuman lain seperti cola, teh, atau jus yang dijual di retail. Kemudian dilanjutkan ke manajemen pemasaran. Oke, saya akan menjelaskan manajemen pemasaran Starbucks. Yang pertama itu strategi pemasaran Starbucks
pemasaran yang Starbucks gunakan adalah strategi segmenting yang didasarkan pada menganalisis beberapa hal terkait segmentasi yang akan dipilih. Beberapa di antaranya adalah apakah segmen yang dipilih tersebut sudah cukup besar, apakah ada daya beli yang kuat terhadap segmentasi yang dipilih, apakah segmentasi yang dipilih bisa dibedakan dengan segmentasi yang lainnya, apakah sudah ada pesan yang lain setelah menguasai segmen yang Anda pilih tersebut, apakah segmentasi pasar yang dipilih tersebut bisa dijangkau, dan yang terakhir itu apakah kita memiliki sumber daya yang cukup untuk menguasai segmen yang dipilih tersebut. Strategi targeting yang dilakukan di dalam strategi pemasaran Starbucks merupakan hasil strategi segmenting yang sudah dilakukan dalam menetapkan target pasar yang ingin dicapai, maka perlu memperhatikan beberapa hal di antaranya. Bagaimana kondisi pasar yang kita targetkan tersebut, apakah sudah berubah saat sekarang ini, apakah kita tidak membidik pasar yang sebenarnya sudah ditinggalkan oleh para konsumen yang kita harapkan, apa yang menjadi landasan dan alasan kita memiliki target pasar tersebut, mengapa tidak segmen yang lain, dan yang terakhir itu, mampukah kita membuktikan bahwa segmen ini terbukti cukup potensial dan menguntungkan untuk dipilih. Dan selanjutnya akan dibaca. Halo, saya dari Manajemen Produksi dan HRD. Saya akan menjelaskan ya, manajemen produksi atau operasional. Keputusan dalam manajemen sistem produksi adalah 1. Keputusan perencanaan strategis jangka panjang di dalam sumber daya yang dibutuhkan. 2. Desain sistem produksi produktif. Pekerjaan, alur proses, tata arus, serta susunan atas saran fisik perusahaan. Yang ketiga adalah keputusan implementasi operasional. Ada yang harian, mingguan, dan tahunan. Sistem produksi adalah 1. Proses produksi yang berkelanjutan. 2. Proses produksi yang terputus-putus, dan proses produksi yang bersifat proyek. Selanjutnya, beberapa jenis pengambilan keputusan dan manajemen operasi. Nah, prosesnya adalah keputusan tentang proses, fisik serta fasilitas yang dipakai dalam menghasilkan jumlah, waktu, serta tempat yang sesuai. Dan persediaan adalah keputusan mengenai persediaan meliputi apa yang ada di pesan, kualitas, kuantitas, dan bahan baku yang dipesan. Tenaga kerja meliputi proses seleksi, rekrutmen, penggajian, PHK, pelatihan, supervisi, kompensasi, serta promosi kepada karyawan dan penggunaan tenaga. Dan yang terakhir adalah kualitas. Keputusan dalam penentuan mutu barang atau jasa yang diproduksi, penetapan standar, desain peralatan, karyawan yang terampil, serta pengawasan atas produk. Selanjutnya, HRD. HRD adalah rekrutmen karyawan yang baru yang memiliki potensial yang sesuai kualifikasi kebutuhan akan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan Starbucks tersebut. Orientasi yang lengkap bagi karyawan adalah langkah dasar dalam membantu karyawan perusahaan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memberikan pengenalan yang intensif pada karyawan. Pengembangan dan training karyawan adalah tugas pokok HRD yang tidak bisa dianggap enteng atau diabaikan. Karena HRD harus memberikan edukasi dan training untuk meningkatkan keahlian karyawan baru. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Alfian. Silakan Alfian. Manajemen informasi dan CSR. Manajemen informasi. Baik, sistem informasi yang digunakan oleh Starbucks adalah dengan menggunakan website yaitu starbucks.com, di mana melalui website ini, semua customer dapat dengan mudah mengakses apapun yang mereka butuhkan, termasuk produk yang ditawarkan oleh Starbucks. Starbucks juga memiliki mobile application yaitu Starbucks Card yang bisa customer download di smartphone mereka. Sistem ini merupakan pengganti Starbucks Card yang merupakan fisik. Jadi customer tidak perlu membawa Starbucks Card lagi.
Starbucks memiliki jejaring sosial luas seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan official lain, yang merupakan wadah pemberi informasi mengenai promo-promo yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada manajemen CSR dari Starbucks. Starbucks mengembangkan kegiatan CSR dalam Youth Action Grant, yaitu program donasi khusus yang diberikan kepada karyawan kegiatan CSR. Kegiatan CSR ini dilakukan meliputi berbagai bidang, yakni kepedulian terhadap lingkungan, bantuan terhadap anak-anak yang kurang mampu dan terlantar. Yang kedua, tahun 1999 Starbucks membentuk program Grounds for Your Garden, yaitu menyumbangkan sisa kopi giling ke semua orang yang memintanya untuk menjadikan pupuk kompos. Yang ketiga ada penanaman 1000 pohon pasca meletusnya Gunung Merapi yang terjadi di Yogyakarta. Dan yang terakhir, Starbucks membangun Aqua Tower di Desa Sunggakanan untuk membantu kebutuhan air bersih warga setempat. Dan juga masih banyak terdapat aktivitas CSR lain yang dilakukan oleh company Starbucks. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila pengetahuan ini bermanfaat di masa mendatang, bolehlah kita bertemu kembali. Sekian dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.